Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 183 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 29 Maret 2022 dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Dalam bahasa Batak Toba, di bagasanodo holong ni rohai, idada hita maka holongi de bata, ibanado maka holongi hita, jala disuruh do anakna bahen pardingganan pasaihon dosatta. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes menerangkan bahwa kasih berasal dari Allah. Bahkan jika orang-orang saling mengasihi, itu pun berasal dari Allah. Allah bukan hanya sebagai sumber kasih, Allah adalah kasih. Kemudian Yohanes pun menegaskan bahwa Allah adalah inisiator kasih. Dia yang aktif, Dia yang memulai. Allah lah yang berinisiatif untuk mengasihi manusia. Allah sebagai sumber kasih dan pemrakarsa kasih. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Ia yang lebih dahulu memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang mencari kita dan menyelamatkan kita. Lukas pasal 19 ayat 10. Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus bukanlah sang penunggu maupun sang penuntut. Dia rela mencinta hingga terluka. Dia berani membayar harganya karena Allah bersifat karunia, diberikan secara cuma-cuma, gratis. Apakah ini berarti bahwa kasihnya tanpa harga? Sama sekali tidak. Kasih ilahi bukanlah murahan, diberikan secara cuma-cuma bukan karena tidak berharga, melainkan karena Dia sendiri telah membayar harganya bagi kita dan sangat mahal. Harga yang dibayar adalah anaknya. Bagi orang tua, melihat anaknya menderita adalah jauh lebih sengsara daripada mengalami penderitaan itu sendiri. Banyak orang tua memilih sakit daripada menyaksikan anaknya sakit. Apa yang dialami bapa sama pedihnya dengan yang dialami anak.
dan itulah harga kasih-Nya bagi kita. Tujuan dari pengutusan Anak Allah ke dunia adalah untuk pendamaian dosa-dosa kita. Kata pendamaian dalam Perjanjian Lama dikaitkan dengan tutup pendamaian yang berada di ruang Maha Kudus. Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai ayat 22, pasal 26 ayat 34. Tempat imam besar memercikkan darah binatang untuk penghapusan dosa. Imamat pasal 16 ayat 15. Di situ Tuhan bertahta dan bersabda. Keluaran 25 ayat 22. Tanpa darah yang ditumpahkan di tutup pendamaian, tidak ada pengampunan, tidak ada relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah misi yang diemban oleh Anak Allah, kedatangannya ke dunia untuk membereskan dosa. Benar, Allah yang kita kenal dalam Kristus sangat membenci dosa. Dia memang menghukum orang berdosa. Untuk keadilannya yang demikian, Dia sendiri yang menyelesaikan semuanya. Allah sendiri yang memadamkan kemarahannya. Tidak ada satupun yang kita perlu lakukan. Tidak ada syarat-syarat apapun untuk menyurutkan murkanya. Darah Anaknya Yesus Kristus tertumpah untuk pendamaian dosa-dosa kita. Demikian Allah sudah membayar semua utang dosa kita. Tidak ada lagi dosa yang harus kita bayar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Kudus, kami berterima kasih karena Tuhan menyediakan bagi kami kasih yang sempurna, mengasihi kami dengan mengutus Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami. Berilah kami iman dan kepercayaan yang teguh, setia kepadamu saja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 183 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.